Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul apa ya tadi? Bentar guys. Mana sih judulnya? Waduh. Nih, ngeri. Tidak percaya Yesus adalah Yahweh pasti mati. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Ya, hari ini saya akan menanggapi sebuah statement yang menarik ya dari netizen. Katanya dia main logika. Gini komentarnya. Apakah kamu mendengar perkataan Tuhanmu yang tertulis di Injil Yohanes 8:24? Di sana tertulis perkataan Dia, sebab jika kamu tidak percaya bahwa Akulah Yahweh, kamu pasti mati di dalam dosa. Pertanyaan netizen. Apakah kamu mendengar perkataan dia? Pertanyaan final dari netizen. Kenapa kamu malah menyembah Tuhan Yahudi, melesteran Yesus menggantikan Tuhan Yahweh yang perkataannya tertulis dalam Injil Yohanes 5:43? Tuhanmu Yahudi melesteran, Tuhanmu Yahudi jadi-jadian, Tuhanmu bukan Tuhan yang tertulis di Alkitab, Tuhanmu hoax. Masih beranikah bicara logika, nggak tahu malu? Ya, kita akan coba luruskan ya otaknya orang ini ya. Dalam Yohanes 8:24 kita cek. Dalam Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi di sini Yesus yang mengatakan. Makanya kan dikatakan di ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka. Jadi Yesus mengatakan pada orang ini, jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, bahwa Yesus adalah Allah Yahweh, jika kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa. Yang artinya, Bentar, saya mau bahas ini dulu. Gini ya, dari segi bahasa, kita ngomong tentang pemahaman bahasa yang baik dan benar. Ada dua hal yang perlu kita pertanyakan di sini. Pertama, kalau ada kata akulah dia, ya, itu mungkin seperti begini ya. Misalnya ada Zoro. Zoro kan kita tahu tuh pakai topeng. Pemeran aslinya, orang aslinya bukan Zoro. Nah, lalu ada orang ngaku kan, kamu tahu nggak yang suka membagikan uang pada rakyat atau yang suka orang jahat, akulah dia. Nah, artinya orang ini adalah Zoro sebenarnya gitu, ya kan? Paham ya? Ya, itu cocok. Kenapa? Karena satu orang. Orangnya sama, ngerti? Hanya beda nama dan pakai topeng apa tidak. Tapi sesungguhnya dia juga gitu, guys. Hanya ganti kostum gitu, sama kayak Superman. Hanya ganti kostum. Dia juga manusia gitu kan. Tidak berubah esensinya, tetap manusia. Superman juga gitu kan, tetap manusia gitu. Jadi kecuali Anda mungkin sebenarnya Superman juga nggak tepat. Karena yang logika itu kan kita bukan ngomong tentang Superman atau ngomong tentang apa yang masuk akal lah, kayak Batman itu masuk akal ya, Batman lalu Robin, kayak Zoro itu masuk akal. Memang manusia tidak berubah, hanya pakai topeng guys. Nah, satu oknumnya itu juga gitu. Tapi kalau Yesus dan Yahweh dua oknum, yang satu adalah anak, satu lagi bapa, beda. Dan yang satu tuh ada di dunia, di saat bersamaan ya, anak di dunia, bapa di surga. Karena kalau anak di dunia, bapa nggak ada di surga, siapa yang mengendalikan dunia ini? Ya, jadi apa ya? Saya katakan bahwa akulah dia ini adalah nggak cocok kalau diterapkan di sini. Jadi berarti ada yang mungkin menciptakan ayat ini gitu kan? Ya, menciptakan artian bukan Yesus yang ngomong katanya, tapi orang yang mencoba untuk membuat seakan-akan Yesus ngomong begini gitu. Ya, karena kita tahu ya di Quran itu disebutkan bahwa kita sebelumnya sudah dibuat sama manusia dan ini menjadi mungkin gitu. Karena Quran yang bilang jika kita sebagai orang beriman siapa tidak gitu kan. Nah, yang kedua, ketika apa namanya ya Yesus ngomong begitu, nah kan ini kan ngomong tentang Allah Yahweh. Berarti kalau kita ngomong tentang Allah Yahweh, berarti Yahweh ya, berarti kan itu tuannya orang Yahudi. Artinya Yesus adalah Yahweh.
Berarti Yesuslah Tuhannya orang Yahudi gitu. Yahweh yang itu gitu. Yang mana orang ini tidak percaya Yahweh. Mereka percaya adalah Bapa gitu kan. Nah, makanya jadi Yesus tuh sebenarnya Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Kristen gitu kan. Itu logika berpikirnya guys. Harus dijawab oleh Louis gitu kan. Apa? Bahwa Yesus menyamakan kesetaraan dirinya dengan Allah Bapa. Dan inilah yang Dan ini nggak mungkin. Karena kontradiksi dengan ayat lain nih. Yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini adalah dua hal yang berbeda. Yesus nggak sama dengan Bapa karena Yesus diutus, Bapa mengutus. Posisi yang mengutus lebih tinggi pada yang diutus, guys. Ngerti ya? Ini berarti Yesus tidak sama dengan Bapa gitu. Berarti kalau Anda meyakini ayat itu, berarti bertentangan dengan ayat ini gitu. Ada dua ayat yang saling bertentangan gitu, ya kan? Bahkan Allah itu mengatakan bahwa kepada siapa kamu hendak menyamakan aku sehingga kami sama? Apa kepada Yesus? Karena tidak sama dengan Bapa, nggak ada yang sama dengan Bapa gitu guys, ya kan? Jadi ini ayat-ayat yang saling kontradiksi gitu. Kok bisa ada di Alkitab Anda gitu kan? Harusnya Anda berpikir kritis dan mempertanyakan itu gitu kan? harus kamu ketahui, logikamu kemudian dangkal ketika mengatakan bahwa Tuhanmu blasteran dan Tuhanmu itu bukan Tuhan yang ada dalam Bible. Nah ini logikanya nggak nyampe. Kalau Yesus mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa aku Yesus adalah Dia, maka kamu akan mati. Jadi kita kan ngomong tentang dua oknum yang berbeda. Karena kalau Anda ngomong tentang Allah Bapa, berarti Anda tidak sedang ngomong tentang Yesus. Karena Allah itu adalah Bapa, Yesus anak, dua oknum berbeda. Tapi kalau Zorro itu adalah oknum yang sama. Satu yang pakai topeng, satu tidak. Jadi konteks Yesus dengan Bapa itu beda dengan Zorro dengan sebelum berubah di Zorro, guys. Beda. Jadi yang samakan ya, logika berpikirnya. Ya berarti Yesus itulah Allah Yahweh yang dibilang. Tapi saya tidak berbicara dengan dalam konsep oneness loh ya. Oneness itu kan Allah Yahweh, kemudian dia jadi Yesus, dan kemudian dia tidak ada lagi sebagai Bapa. Dan bertanya dengan ayat lain yang berkata bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Artinya Allah bukanlah Yesus, juga bukan Yesus. Karena Yesus adalah manusia, juga sekaligus anak manusia. Sama kayak Louis bukanlah monyet, dan juga bukan anak monyet. Artinya Louis bukanlah, anggaplah nama monyet itu adalah Frankie. Jadi Louis bukanlah Frankie. Karena Louis tidak pernah berubah jadi monyet, guys. Itu loh yang pikirnya. Ya, kecuali kalau kira bahwa Louis adalah monyet, nah itu baru dia bisa berubah jadi monyet itu kan. Ini tidak, Louis bukanlah monyet. Ini jangan coba-coba Anda katakan bahwa dia berubah jadi monyet, karena dia bukanlah monyet guys. Sama kayak Batman bukanlah Clark Kent, karena Clark Kent adalah Superman itu guys. Jadi Clark Kent itu bisa berubah jadi Superman, tapi nggak bisa berubah jadi Batman. Maka itu kalimatnya adalah Clark Kent bukanlah Batman, tapi Clark Kent adalah Superman. Ini adalah bahasa yang sederhana gitu tentang pemakaian kata sambung bukanlah dengan adalah. Itu bisa harus pelajari itu. Simpel sekali. Penggunaan kata adalah dan bukanlah. Orang yang berubah itu akan memakai kata sambung adalah. Ulat adalah kepompong. Kepompong adalah kupu-kupu. Kenapa? Karena berubah. Ulat jadi kepompong, pompong kupu-kupu. Tapi ulat bukanlah monyet. Karena ulat tidak pernah berubah jadi monyet. Paham ya? Jadi, makanya saya berkatakan bahwa untuk mengerti suatu ayat, suatu teks, Anda harus belajar tentang pemahaman bahasa yang baik dan benar. Baru Anda ngerti tentang pemakaian kata adalah dan bukanlah. Nah, ayatnya berbunyi bahwa Allah bukanlah manusia. Dan bukan anak manusia. Ditegaskan lagi, guys. Kalau Anda percaya bahwa Allah Yesus, Allah bukan manusia, Yesus manusia. Kalau Anda masih baksakan, masih bilang Yesus Tuhan, maka Allah tegaskan juga dengan mengatakan bahwa Allah bukan anak manusia, karena Yesus adalah anak manusia juga. Artinya Allah bukan Yesus, Allah bukan Yesus, guys. Begitu tegas sekali Allah itu menyampaikan di Alkitab gitu kan. Apa begitu kan? Dalam arti bahwa Yesus menyamakan dirinya, kedudukannya sama dengan Allah Bapa, karena memang Allah Bapa kemudian yang tidak. Yesus pernah dituduh begitu oleh Rabi Yahudi. Yesus protes. Kenapa kau mengira aku menyamakan diriku dengan Allah?
karena perbuatan baikku. Artinya Yesus sedang protes. Kenapa kok kalian tuh mengira bahwa aku menyamakan diriku dengan Allah? Yesus sedang protes, komplain bahwa itu nggak benar. Mereka ini salah sangka gitu loh, guys. Ada ayatnya kan? Yesus mempertanyakan, kenapa kalian mengira bahwa aku menyamakan diriku dengan Allah hanya karena perbuatan baikku? Sama kayak sedang gini. Kenapa kalian menyamakan aku dengan orang suci hanya karena perbuatan baikku? Dalam artian saya pengen mengatakan bahwa saya bukan orang suci. Jangan lihat perbuatan baik saya. Bukan karena itu saya tuh dicocokkan dengan orang suci, bukan. Itu maksudnya, guys, ya. Artinya Yesus protes ketika orang itu nuduh dia hendak menyamakan diri dengan Allah gitu. Karena dia tidak pernah melakukan itu gitu kan, logika berpikirnya. Yang berinkarnasi lagi Yesus adalah anak-anak, bukan berarti Allah Bapa udah nggak ada ketika Allah anak ada. Ini kalian harus ngerti, nanti diplesetin lagi. Nah, coba kita lihat ayat. Bapak ada, berarti anak nggak ada. Faktanya anak pernah tidak ada. Itu kapan? Sebelum fase dilahirkan ibunya. Itu anak tidak ada. Anak baru ada ketika dilahirkan oleh ibunya bernama Maria. Bapak itu ada terus. Sejak kejadian hingga akhir zaman, itu Bapak ada terus. Anak baru ada setelah dilahirkan Maria. Itu faktanya, guys. Makanya kita ngomong fakta aja gitu kan. Beda antara Bapak dan anak. Bapak itu sudah ada sejak mula dan tidak akan berakhir. Yesus baru ada setelah dilahirkan ibunya dan dia mati, berakhir, lalu dia adalah bangkit lagi, hidup lagi. Jadi dia ada fase berawal dan berakhir, guys. Beda dengan Bapak yang tidak berawal dan tidak berakhir. Berarti itu ada dua oknum yang berbeda gitu kan logikanya. Ayat selanjutnya dibilang di sini Yohanes 5 ayat 43. Kita cek. Ayat 43, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Nah, aku datang dalam nama Bapakku. Artinya Yesus punya Bapa. Kalau ada orang ngomong Bapakku, berarti dia punya Bapa. Berarti dia bukan Bapa. Ngerti? Saya datang dalam nama Bapak saya, Bapakku. Artinya saya bukan Bapak saya. Saya adalah anaknya. Gitu logikanya, guys. Yesus bukan Bapa. Yesus adalah anak yang punya Bapa, guys. Ya, itu logika berpikirnya. Nah, ini sebenarnya kan dibilang bahwa Yesus itu datang. Dia membawa nama Allah Bapa, Allah Yahweh, seperti yang dibilang. Bukan. Yesus datang membawa nama Bapakku. Aku datang membawa nama Bapakku. Yesus punya Bapa. Bapakku. Luis ngomong Bapakku berarti dia punya Bapa gitu kan. Luis datang membawa nama bapaknya. Artinya dia punya bapak dan dia bukan bapaknya, guys. Gitu loh kayak pikirnya kan. Tadi. Tapi orang-orang di situ gak mau percaya. Nah, ini problem. Jadi ayat-ayat yang kamu kutip bukan berarti itu menentang bahwa Yesus itu bukan Allah Bapa. Bukan, mas orang itu bukan begitu. Dia fokus kepada Allah itu adalah Yahweh. Yahweh kan Tuhannya orang Yahudi, ya. Gini, Tuhan orang Yahudi kan Yahweh. Tuhannya orang Kristen kan Yesus alias Allah Bapa. Ya kan? Nah, ini masalahnya adalah Yahweh. Tuhannya Yahudi. Artinya Yesus itu apakah awalnya adalah Tuhannya Yahudi, lalu berubah jadi Yesus gimana gitu kan? Makanya dikatakan orang ini adalah blasteran. Tuhan Yahudi campur Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus, guys. Itu yang harus jawab Luis gitu kan logikanya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Tapi justru ayat-ayat ini mendukung bahwa Yesus itulah sebenarnya adalah pribadi Allah Anak yang mana setara dengan Allah Bapa. Tidak. Yesus diutus, Bapa yang mengutus. Itu artinya tidak setara. Luis diutus oleh orang lain. Artinya Luis tidak setara dengan orang yang diutus itu. Orang yang mengutusnya tuh lebih tinggi dari dia. Kalau tidak kan dia ngutus gitu. Nggak ada orang yang lebih rendah ngutus lebih tinggi, nggak ada, guys. Itu namanya kurang ajar gitu kan. Nggak ada anak ngutus bapaknya, nggak ada. Kecuali kalau anaknya kaya, bapaknya miskin, diperbudak gitu kan. Tapi yang ada adalah orang yang lebih tinggi akan ngutus orang lebih rendah. Itu logikanya. Jadi dan nggak mungkin ngutus diri sendiri kan, karena bahasanya bukan ngutus diri sendiri tapi belusukan gitu, guys, ya kan. Dalam ketritunggalannya yang tidak terpisah secara esensial.
Gak bisa gimana? Yang satu di surga, yang satu di bumi, yang satu bapak, satu anak. Itu terpisah namanya. Bapakku, dia punya bapak. Dia bilang, Yesus bilang, Tuhan Allah kita. Dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Terpisah dia dengan bapak, guys. Bapak adalah Tuhan Allahnya. Dan Tuhan Allah kita juga gitu. Dan bapak dia juga, dan bapak kita juga gitu kan. Allah itu, guys. Jadi itu ya. Mudah-mudahan logika ini masuk dalam pikiran Anda. Logika yang mana, Luis, ya? Logika mana? Orang ngomong tentang Yahweh, dia ngomong tentang bahwa Yesus itu adalah Bapa. Nggak nyambung, guys. Makanya tadi kan statementnya kan lah, apakah Yesus adalah Tuhan blasteran, Tuhannya Yahudi campur Tuhan Kristen, kan itu maksudnya. Gak ada, bukan pertanyaan, bukan ngomong tentang apakah Yesus Bapa, bukan, guys, ya kan? God be with you. Ini anak Luis mana? Kemana anaknya, guys? Gak nampak kita. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.